Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang model-model konsep kurikulum. Perkenalkan, saya Nur Aziza sebagai pemateri pertama. Lalu selanjutnya ada teman-teman saya, yaitu ada Pipit Andriani, kemudian ada Farhat Diana, dan yang terakhir ialah Ajeng Ayu Aliafi. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada model konsep kurikulum. Model konsep kurikulum ini sangat berkaitan dengan aliran pendidikan, di mana aliran pendidikan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada pendidikan klasik, yang menggunakan model konsep kurikulum subjek akademis. Lalu yang kedua ada pendidikan pribadi, yang menggunakan model konsep kurikulum humanistik. Lalu yang ketiga ada pendidikan interaksionis, yang menggunakan model konsep kurikulum rekonstruksi sosial. Dan yang terakhir ada teknologi pendidikan, yang menggunakan kurikulum teknologi. Di sini saya akan membahas tentang kurikulum subjek akademis, di mana kurikulum subjek akademis ini biasa disebut sebagai rasionalisasi. Kurikulum ini lebih mengutamakan isi pendidikan. Belajar adalah berusaha untuk menguasai ilmu sebanyak-banyaknya. Karena kurikulum ini sangat mengutamakan pengetahuan, maka pendidikannya sangat bersifat intelektual. Konsep kurikulum sejak akademis ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama pada tujuannya, yaitu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan intelektual anak melalui penguasaan disiplin ilmu. Kemudian pada metodenya, yaitu menggunakan metode expository, inquiry, discovery, dan pemecahan masalah. Lalu pada materi atau ide-idenya, yaitu diberikan oleh guru yang kemudian dielaborasi oleh siswa sampai terkuasai. Kemudian ada evaluasi, yaitu menggunakan jenis dan bentuk evaluasi yang bervariasi, seperti formatif dan sumatif, tes dan non-tes. Dan kemudian evaluasi ini lebih mengutamakan hasil sesuai dengan kriteria pencapaian. Lalu selanjutnya itu ada kurikulum sejak akademis ini mengalami perkembangan 3 struktur disiplin, yaitu yang pertama aliran yang melanjutkan disiplin struktur, di mana aliran ini menonjolkan proses penelitian ilmiah, baik masalah sosial maupun nilai-nilai kebijaksanaan tokoh-tokoh pemerintah. Lalu ada pelajaran terpadu. Dalam permasalahan yang kompleks, kurikulum ini menggunakan beberapa disiplin ilmu yang terpadu. Oleh karena itu, pendekatannya bersifat interdisipliner. Lalu yang ketiga ada pendidikan fundamental. Aliran ini mementingkan isi dan materi, di samping cara-cara proses berpikir. Dalam pendekatannya, aliran ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu yang pertama melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan, di mana peserta didik itu belajar tentang bagaimana caranya memperoleh serta menguji fakta-fakta dan bukan hanya sekedar mengingatnya. Lalu yang kemudian ada studi yang bersifat integratif. Pendekatan ini merupakan respon terhadap masyarakat yang menuntut model-model pengetahuan yang lebih komprehensif dan terpadu. Kemudian ada pendekatan yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah fundamental, di mana mereka itu tetap mengajar berdasarkan mata pelajaran dengan menekankan membaca, menulis, dan memecahkan masalah-masalah yang sistematis. Kemudian materi pembelajaran atau pola organisasi pada kurikulum sejak akademis ini ada 4, yaitu yang pertama correlate kurikulum, di mana kurikulum ini menekankan pentingnya hubungan antara organisasi materi atau konsep yang dipelajari dari satu pelajaran dengan pelajaran yang lain, tanpa menghilangkan perbedaan esensial dari setiap mata pelajaran. Dengan menghubungkan beberapa bahan tersebut, cakupan ruang lingkup materi akan semakin luas. Kemudian ada unified atau concentrate kurikulum. Kurikulum jenis ini sangat kental dengan disiplin ilmu. Setiap disiplin ilmu yang dibangun dari berbagai tema pelajaran. Kemudian pola organisasi bahan dalam satu pelajaran disusun dalam tema-tema pelajaran tertentu. Selanjutnya ada integrated kurikulum. Bahan ajar itu diintegrasikan menjadi satu keseluruhan yang kemudian disajikan dalam bentuk satuan unit. Dengan keterpaduan bahan pelajaran tersebut, maka diharapkan siswa mempunyai pemahaman materi yang secara utuh.
Kemudian ada problem solving, di mana hal ini berisi tentang pemecahan masalah yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Pada kurikulum model ini, guru cenderung dimaknai sebagai seseorang yang harus digugu dan ditiru. Selain itu, kurikulum sejak akademis ini mempunyai beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, terlalu menonjolkan domain kognitif, sehingga domain afektif, psikomotor, sosial, dan emosional menjadi terabaikan. Kemudian konsep yang dikembangkan oleh para ahli belum tentu sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Lalu, tidak semua peserta didik dapat memahami dan menggunakan metode ilmiah untuk mempelajari disiplin ilmu. Kemudian, tidak semua anak akan menjadi ilmuwan profesional. Kemudian, guru juga tidak jarang terlibat dalam penelitian karena tidak menguasai metode ilmiah. Nah, untuk mengatasi kelemahan tersebut, dalam perkembangannya dilakukan beberapa penyempurnaan, yaitu untuk menyeimbangi penekanannya pada proses berpikir, mereka mulai mendorong penggunaan intuisi dan tebak-tebakan. Kemudian adanya upaya untuk menyesuaikan pelajaran dengan perbedaan individu dan kebutuhan setempat. Yang terakhir, adanya pemanfaat fasilitas dan sumber yang ada pada masyarakat. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. Ya teman-teman, dilanjut dengan pemateri kedua tentang kurikulum humanistik atau aktualisasi diri. Pendidikan humanistik merupakan model pendidikan yang berorientasi memandang manusia sebagai manusia, yakni makhluk ciptaan Tuhan dengan fitrahnya. Sesuai dengan namanya, kurikulum humanistik lebih mengedepankan sifat humanisme dalam pembelajaran. Hal ini dilakukan sebagai reaksi terhadap kurikulum yang mengedepankan intelektualitas. Kurikulum humanistik merupakan kurikulum yang lebih mementingkan proses dibandingkan dengan hasil. Sasaran kurikulum ini adalah bagaimana memaksimalkan perkembangan anak supaya menjadi manusia yang lebih mandiri. Aktivitas ini juga memberikan pengalaman yang membantu siswa untuk mengembangkan potensinya. Begitu pula evaluasi yang dilakukan oleh guru dalam kurikulum ini lebih cenderung memberikan nilai yang bersifat subjektif. Menurut Nana Sukmadinata, klasifikasi kurikulum humanistik dibagi menjadi 3 macam, yaitu pendidikan komplen, yaitu pendidikan yang menyatukan dari segi efektif dan kognitif dalam kurikulum. Yang kedua, pendidikan kritikisme radikal, yaitu pendidikan yang membantu mengembangkan segala potensi diri dari peserta didik tersebut. Yang ketiga, maktikisme modern, yaitu suatu evaluasi yang mengutamakan proses dibandingkan dengan hasil. Selanjutnya pemateri yang ketiga, yaitu pembahasan tentang kurikulum rekonstruksi sosial yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yakni Farhatul Diana. Nah, kurikulum rekonstruksi sosial merupakan model kurikulum yang lebih memusatkan perhatian pada problem-problem yang dihadapi dalam masyarakat. Kurikulum ini bersumber dari aliran interaksional. Nah, menurut mereka pendidikan itu bukan upaya sendiri, melainkan upaya bersama. Nah, tujuan utama kurikulum rekonstruksi sosial adalah yaitu untuk mempersiapkan peserta didik ketika menghadapi sebuah tantangan atau hambatan atau ancaman. Nah, tantangan di sini dimaksud yaitu disiplin ilmu. Peserta didik selain mengetahui atau belajar disiplin ilmu, peserta didik juga harus belajar ilmu-ilmu yang lain. Agar apa? Agar pengetahuannya itu luas. Pandangan konstruksi sosial di dalam kurikulum dimulai sejak tahun 1920-an. Nah, menurut Harold Rock itu mengatakan bahwa selama ini
telah Ethan mengadakan kawan-kawannya, yaitu bahwa selama ini tuh mengalami, yaitu bukan sih selama ini terjadi kesenjangan antara kurikulum dengan masyarakat. Kurikulum rekonstruksi sosial mempunyai ciri-ciri dari desainnya. Di antaranya yang pertama, asumsi. Nah, asumsi itu tujuan utamanya kurikulum konstruksi sosial yaitu menghadapkan peserta didik itu yaitu menghadapkan para siswa agar mereka tuh tidak merasa kaget gitu ketika menghadapi tantangan atau hambatan gitu. Kemudian yang kedua yaitu masalah-masalah yang mendesak. Nah, kegiatan belajar dipusatkan pada masalah-masalah sosial yang mendesak. Nah, seperti rumus masalahnya itu pertanyaannya kayak gini nih, seperti ini. Dapatkah kehidupan seperti sekarang ini memberikan kekuatan untuk menghadapi ancaman-ancaman yang akan mengganggu integritas kemanusiaan? Ini yang ketiga yaitu tentang pola-pola organisasi. Nah, pada tingkat sekolah menengah, pola organisasi kurikulum yaitu seperti sebuah roda. Di tengah-tengahnya itu sebagai poros tipe sesuatu masalah yang menjadi tema utama dan dibahas secara pleno. Nah, yang kedua yaitu metode. Dalam pengajaran konstruksi sosial, para pengembang kurikulum itu berusaha mencari keselarasan, yaitu antara tujuan-tujuan nasional dengan tujuan siswa. Jadi guru-guru itu ketika guru tersebut mengajarkan kepada siswa, nah bagaimana kalau guru itu sudah memahami karakter suatu siswa tersebut, maka guru itu ketika menyampaikan itu enak dan siswa pun mudah dipahami ketika guru menyampaikannya. Yang ketiga yakni evaluasi. Nah, dalam kegiatan evaluasi, para siswa juga dilibatkan. Keterlibatan mereka terutama dalam memilih, menyusun, dan menilai bahan yang akan diujikan. Evaluasi itu tidak hanya menilai apa yang dikuasai oleh siswa tersebut, tetapi juga menilai pengaruh kegiatan sekolah terhadap masyarakat. Nah, kemudian pelaksanaan pengajaran kurikulum rekonstruksi sosial itu yaitu pengajarannya dilaksanakan di daerah-daerah yang tergolong belum maju gitu, dan tingkat ekonominya itu juga belum tinggi. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya Ajeng Ayu Alifi sebagai pemateri terakhir, yaitu akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum teknologis. Nah, sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi di bidang pendidikan, perkembangan teknologi pun berkembang. Nah, di sini penerapan teknologi dalam bidang pendidikan, khususnya kurikulum itu ada dua bentuk, yaitu bentuk perangkat lunak, software, dan perangkat keras atau hardware. Nah, perangkat lunak di sini dimaksudkan adalah sebagai bahan ajarnya atau media atau bahan ajar yang tersusun secara tersistematik. Kemudian ada perangkat keras atau hardware di sini yang dimaksud adalah sebagai teknologi alatnya, bahwa untuk alat-alat itu membutuhkan apa aja, seperti medianya itu apa aja, bisa komputer, bisa juga media cetak dan yang lainnya. Kemudian yang bisa mendukung untuk suatu pengajaran tersebut. Nah, teknologi pendidikan dalam arti teknologi alat ini lebih menekankan kepada penggunaan alat-alat yang tadi ya, untuk menunjang efisiensi dan efektivitas dalam pendidikan. Nah, kurikulumnya itu berisi perencanaan penggunaan berbagai alat dan media apa saja yang dibutuhkan untuk model-model pengajarannya, ya, disesuaikan dengan model-model pengajarannya yang banyak melibatkan dengan bahan ajarnya tersebut, seperti dalam pengajaran dengan bantuan film dan video itu kan membutuhkan semisal infokus dan komputer, modulnya seperti apa, dan pengajarnya dibantu dengan komputer. Nah, itu yang disebut sebagai perangkat kerasnya atau hardware-nya, atau teknologi alatnya.
Dan selanjutnya adalah ciri-ciri kurikulum teknologis. Kurikulum teknologis memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama tujuan, yang kedua metode, yang keempat adalah organisasi, yang ketiga adalah organisasi, dan yang keempat adalah evaluasi. Nah, tujuan setiap kurikulum memiliki tujuannya masing-masing. Nah, tujuan di kurikulum teknologis ini adalah untuk diarahkan pada penguasaan kemampuan akademik. Nah, kemampuan yang pribadi ini dirumpuskan dalam bentuk kompetensi. Jadi peserta didik itu diarahkan agar memiliki kemampuan kompetensi khusus. Dan yang kedua adalah metode. Metode yaitu kegiatan pembelajaran dipandang sebagai proses reaksi dari stimulasi yang diberikan untuk mendapatkan respon atau hasil yang sesuai harapan. Misalkan metodenya itu seorang siswa harus menghadapi serentetan tugas-tugas yang harus dikerjakan secara kelompok, harus menguasai secara tuntas tujuan-tujuan program pengajaran tersebut, itu disebut metode. Bisa juga metodenya itu dilihat menggunakan alat, itu ya udah pasti ya, menggunakan alat pengajar. Nah, itu harus diteliti lagi, dilihat peserta didik itu harus menguasai secara tuntas tujuan-tujuan program pengajaran tersebut. Kemudian yang ketiga adalah organisasi atau bahan ajar. Bahan ajar atau isi kurikulum ini banyak diambil dari berbagai disiplin ilmu ya. Nah, bahan ajar yang diambil itu disusun dari mulai yang besar sampai dengan bahan ajar yang lebih kecil dengan memerhatikan urutan-urutan penyajian materi yang sesuai. Itu yang disebut pengorganisasian bahan ajar atau materinya disesuaikan dari yang skala besar, kemudian yang kecil disesuaikan dengan kemampuan sesuai dengan kurikulum teknologis. Kemudian yang keempat adalah evaluasi. Evaluasi di sini dilakukan bebas, bisa setiap saat, bisa setiap minggu, tergantung yang pengajarnya. Tapi pada umumnya adalah pada akhir satuan pelajaran maupun semester, misalkan satu semester sekali diadakan evaluasi. Itu sangat penting. Fungsi dari evaluasi ini adalah sebagai umpan balik, sebagai feedback peserta didik dalam menyempurnakan penguasaan suatu pembelajaran tersebut. Kemudian juga sebagai umpan balik bagi guru dalam pengembangan kurikulum tersebut. Apakah kurikulum tersebut sudah berjalan baik atau bagaimana, dan juga untuk menyempurnakan kurikulum tersebut. Apabila ada yang kurang maka ditambahkan, apabila kurang tepat maka bisa dihilangkan. Seperti itu fungsi dari evaluasi. Nah, kemudian adalah pengembangan kurikulum teknologis. Pengembangan kurikulum teknologis ini yang pertama prosedur, yang kedua hasil pengembangan, yang ketiga adalah pelaksanaan pembelajaran yang mengikuti langkah-langkah ya. Yang pertama adalah prosedurnya. Prosedur yang pertama adalah pengembangan kurikulum ini dinilai dan disempurnakan oleh pengembangan kurikulum yang lain. Jadi dari kurikulum-kurikulum yang sebelumnya, kurikulum teknologis ini hadir untuk mengembangkan kurikulum yang lain, gitu, disempurnakan ya. Kemudian yang kedua adalah hasil pengembangan. Hasil pengembangan yang berbentuk model adalah yang bisa diuji coba ulang, yang memberikan hasil yang sama. Nah, pengembangan kurikulum teknologis ini menekankan aspek kepada yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran, yaitu pelaksanaan pembelajarannya mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penegasan tujuan, yang kedua ada pelaksanaan pembelajaran, dan yang ketiga pengetahuan tentang hasil. Oke, yang pertama penegasan tujuan. Nah, peserta didik harus diberitahu dan selalu diberi pemahaman bahwa pembelajaran itu diarahkan sesuai dengan untuk mencapai tujuannya. Dan yang kedua adalah pelaksanaan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, peserta didik diberi kesempatan untuk mempraktekkan kecakapannya, apakah sudah sesuai dengan harapan atau tujuan atau belum, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan tentang hasil. Nah, peserta didik pun perlu diberitahu atau diberitahu hasil yang telah dicapainya, bahwa semisal dia telah melakukan suatu
praktek demikian, maka hasilnya pun harus diberitahu kepada peserta didik tersebut. Agar apa? Agar menyadari apakah pembelajaran yang sudah ia lakukan itu sudah dianggap cukup atau masih perlu bantuan atau belum, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kelemahan dan kelebihan dari kurikulum teknologis ya. Yang pertama, kelemahan dari kurikulum teknologis yaitu yang pertama, kurikulum teknologis ini sejatinya menerapkan teknologi yang sebagaimana alat bantu proses pembelajaran tersebut melakukan segala teknologi. Nah, teknologi tersebut bisa dijadikan atau disalahgunakan untuk sebagai ajang bisnis ya, untuk terutama sekolah-sekolah maupun daerah yang kemampuan finansialnya rendah. Nah, ini bisa dilakukan atau dikelola dengan tidak bertanggung jawab oleh pihak sekolah atau daerah tersebut. Itu kekurangannya. Kekurangan yang kedua adalah pengembangan kurikulum teknologis ini dalam proses pembelajarannya itu berstruktur dan bersatu dengan alat dan media ya, membutuhkan sangat tidak sedikit biaya, yaitu tidak memakan satu atau dua, itu sangat banyak memakan biaya karena teknologi saat ini adalah sangat canggih-canggih dan lumayan harganya seperti itu, dan sangat dibutuhkan sekali teknologi sesuai dengan pada perkembangannya seperti ini, seperti itu. Jadi sangat tidak memungkinkan apabila biayanya itu sangat sedikit, seperti itu, membutuhkan biaya yang sangat banyak lah, seperti itu intinya. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan kurikulum yang bersifat teknologis ini juga membutuhkan kualitas sumber daya manusia yang sangat tinggi. Nah, apabila dalam sekolah-sekolah memiliki kualitas pendidiknya itu sangat rendah, maka sangat sulit untuk diadakan kurikulum berbasis teknologi tersebut. Nah, maka dari itu sumber daya manusianya itu kualitasnya harus baik, harus sesuai dengan kurikulum teknologis tersebut. Dan pada realitanya sekarang ini masih banyak tenaga pendidikan yang masih rendah kualitas dalam sumber daya manusia di bidang teknologinya, seperti itu. Kemudian kelebihan dari kurikulum teknologi ini adalah penggunaan berbagai teknologinya itu sangat memudahkan ya, sangat memudahkan untuk pekerjaan serta didik, kemudian guru, itu sangat mempermudah pekerjaan tenaga pendidikan. Kemudian juga waktunya lebih efisien, lebih cepat, lebih efektif, dan membantu perkembangan pemahaman siswa itu lebih cepat dan mudah menyerap materi. Karena mengapa? Teknologi sekarang semakin canggih, jadi memberikan materi pun semakin mudah gitu, seperti dengan memberikan PDF atau bisa juga searching YouTube, Google, atau apapun. Banyak sekali sumber informasi yang dapat diunduh oleh peserta didik. Itu sangat memudahkan untuk menyerap materi. Kemudian penggunaan teknologi ini dalam proses pembelajaran akan sangat menghemat biaya pendidikan apabila para tenaga pekerja pendidikannya itu benar-benar mengetahui cara mengelola teknologi tersebut. Tetapi apabila pendidik atau tenaga pengajar pendidikan itu masih rendah kualitas dalam sumber daya manusianya, maka itu sangat merugikan. Atau sebagai pemahat terakhir, Ajeng Ayu Aliafi mengucapkan terima kasih, dan juga atas nama kelompok 8 kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memperhatikan kami dari awal sampai akhir video ini. Semoga teman-teman semua selalu dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga Pak Nawawi selalu diberi kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.